Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan nama saya Yadun Andenadas dengan ujung NIM 013 dari Program Studi Sistem Komputer angkatan 2023. Di sini saya akan memberikan praktikum komunikasi data tentang transmisi data dan topologi jaringan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu transmisi data. Nah, transmisi data adalah proses pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui media transmisi berdasarkan arah pengiriman. Transmisi data dibagi menjadi simplex komunikasi satu arah, half duplex komunikasi dua arah, tetapi bergantian, full duplex komunikasi dua arah secara bersamaan. Selanjutnya kita harus tahu apa itu topologi jaringan. Nah, topologi jaringan adalah tata letak atau struktur hubungan antar perangkat dalam jaringan. Beberapa topologi yang umum digunakan, topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi tree. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama, laptop atau PC, yang kedua, software Cisco Packet Tracer, yang ketiga, modul praktikum. Nah, modul praktikum ini akan saya sertakan di link video di deskripsi di bawah. Nah, di sini kita akan melakukan langkah praktikum 1 tentang simulasi transmisi data atau topologi sederhana. Yang pertama itu, kita menjalankan Cisco Packet Tracer. Nah, kita tunggu sampai Cisco Packet Tracer-nya terbuka. Mohon maaf agak lama karena laptop saya menggunakan Intel Celeron N4500. Nah, setelah Cisco Packet Tracer-nya terbuka, nah ini adalah yang disebut dengan area kerja atau workspace. Nah, di sini kita pilih End Device. Baru kita klik PC. Kita tambahkan dua buah PC. Nah, PC 0 dan PC 1. Kita kasih sejajar saja supaya lebih rapi. Nah, setelah itu pilih Network Device. Ini di sini Network Device dan kita klik Switch. Lalu tambahkan switch 2960. Setelah itu, kita pilih connection. Kita gunakan kabel yang namanya copper straight through. Nih, kita hubungkan dari PC 0, fast internet 0 ke switch fast internet 0/1. Nah, setelah itu kabel straight through lagi ini dari PC 1 fast internet 0 ke switch 0 fast internet 0/2. Nah, setelah itu kita klik pada PC 0 ini, kita melakukan IP configuration atau IP configuration. Nah, di sini kita gunakan IP static. Nah, kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1. Nah, subnet next-nya itu 255.255.255.0. Nah, di sini akan terisi secara otomatis. Setelah itu kita close. Kita lakukan hal yang sama pada PC 1. Kita klik desktop, IP configuration, masukkan lagi dengan IP yang berbeda. Jika di komputer PC 0 1.1, maka di PC 1 1.2. 192.168.1.2. Subnet max-nya akan terisi otomatis 255.255.255.0. Kita close. Nah, setelah itu kita akan lakukan uji koneksi. Nah, uji koneksi ini kita lakukan ke PC 0. Bisa juga di PC 1. Setelah itu buka command prompt. Ketik ping ke PC 1. Karena PC 1 IP address-nya adalah 192.168.1.2, itu adalah target kita. Baru kita akan melihat hasil transmisi. Replay sukses. Berarti koneksi antara PC 0 dan PC 1 berhasil. Begitu pula sebaliknya, jika kamu tidak percaya, kamu bisa uji coba sendiri. Nah, di sini kita klik
simulation. Ya. Kita masuk ke real time dulu. Contohnya dari surat 1, PC 0 ke PC 1, koneksinya berhasil. Lalu kalau kamu ingin melihat prosesnya, gunakan mode simulasi. Seperti ini dia. Dari PC 1, setelah itu ke switch. Dari PC 0 ke switch. Setelah itu ke PC 1. Surat itu dikirim, baru dari PC 1 ke switch, baru ke PC 0. Dan berhasil. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan masuk di praktikum 2, simulasi topologi jaringan. Oke, kita akan lanjutkan praktikum sebelumnya. Sekarang kita masuk di topologi star terlebih dahulu. Nah, di topologi star ini, kan topologi yang sebelumnya nih, topologi sederhana. Nah, kita akan lanjutkan topologi sederhana ini menjadi topologi star dengan menambahkan 2 PC lagi. Network device, end device, PC 2, PC 3. Ini taruh di sini saja supaya lebih estetika, lebih menarik. Nah, lakukan hal yang sama seperti tadi. Copper straight through dari PC 2, fast Ethernet 0 ke switch 0, fast Ethernet 0/3. Copper straight through dari PC 3, fast Ethernet 0 ke switch 0, fast Ethernet 0/4. Nah, di sini kita konfigurasi IP address juga. Nah, bedanya itu di sini kita urutkan. Ada yang 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Kenapa begitu? Karena di sini di topologi star ini kita menggunakan 4 buah PC. 192.168.1.3. Satu sembilan dua titik 168.1.4. Ini kita blok aja, kita rapikan. Kita uji pengiriman surat terlebih dahulu. PC 2 ke PC 3. Hasilnya sukses. Nah, kalau kita mau ping antar PC ini bisa. Kita masuk di PC 0, bisa juga PC yang lain, tergantung preferensi kalian. Nah, di sini kita sudah melakukan ke PC 1. Sisanya kita lakukan ke PC 2 dan 3. Ping 192.168.1.3. Berhasil ping dari PC 0 ke PC 2. Selanjutnya kita lakukan ke PC 3. Ping 192.168.1.4. Dan koneksinya berhasil. Nah, jika Anda tidak percaya, saya akan buktikan sekali lagi dari PC 3 ke PC 0. Ping 192.168.1.1. Kenapa 1.1? Karena kita melakukan ping pada PC 0.
Oke, dan koneksinya berhasil. Nah, kita di sini bisa gunakan simulasi mood seperti pada topologi sederhana untuk melihat alur paket data. Ini simulasi mood. Kita bisa reset dulu, reset simulasinya. Nah, begini prosesnya. Dari PC0 dan PC2 ke switch. Setelah itu dari switch ke PC1 dan PC3. Dari PC1, PC3 ke PC0 dan PC2. Dan koneksinya berhasil. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk di topologi bus atau simulasi hub. Nah, caranya yang pertama itu sama, menambahkan 4 PC dan 1 hub. Nah, karena di sini switch 0, kita ganti, kita hapus. Kita hapus switch ini, dan kita gantikan dengan hub. Network device, kita cari hub, PT hub, dan kita kasih nama hub 0. Sebenarnya bebas sih untuk kasih nama hubnya apa, tapi aku lebih suka mulai dari 0. Oke, setelah itu setelah menambahkan 4 PC dan 1 hub, menghubungkan semua PC ke hub. Nah, dan PC0, PC1, PC2, dan PC3 kita sudah atur IP address-nya di topologi sebelumnya, jadi kita hanya cukup menghubungkannya saja sekarang. PC0 fast Ethernet 0 ke hub 0, fast Ethernet 0, begitu juga seterusnya. Ini untuk mempermudah kalian, jadi saya tidak terlalu banyak menjelaskan. Lakukan hal yang sama sampai PC terakhir. Ethernet 0 ke PT Hub 0, fast Ethernet 3. Oke. Setelah itu kita melakukan pengujian koneksi. Nah, di sini. Ping ke PC 3 lah. 192.168.1.4. Oke. Di situ kalian bisa lihat berapa milisecond. Maksimum itu 2 milisecond. Minimum 0 milisecond, maksimum 2 milisecond, average 0 milisecond. Amati perbedaan dibanding topologi star. Nah, setelah saya perhatikan, walaupun ini hasilnya akan sama, kita melakukan ping ke PC yang lain, tapi perbedaannya itu terlihat jelas. Yang dimana ketika perbedaannya jika di topologi star semua PC terhubung ke satu switch pusat, saat ping data langsung dikirim ke switch lalu ke PC tujuan. Nah, hasil transmisinya pingnya stabil, collision atau tabrakan data jarang, mode pakai data jelas, jalurnya di simulation mode, dan kalau topologi bus menggunakan hub. Nah, semua PC berbagi satu jalur komunikasi. Data dikirim ke semua PC meskipun hanya satu yang dituju. Hasil transmisi menjadi sering collision, ping bisa lebih lambat, dan kurang efisien dibanding star. Nah, kali ini kita akan masuk di topologi ring atau simulasi logis. Nah, di mana di modul ini menambahkan 3 switch. Tapi di sini saya akan menambahkan menjadi 4 switch. Mengapa demikian? Karena ketika saya menggunakan 3 switch dan menambahkan 1 PC pada setiap switch, malah membentuk segitiga.
Nah, di sini caranya kita menambahkan 4 switch dan membuka switch membentuk lingkaran dan menambahkan satu PC pada setiap switch dan mengatur IP address dan melakukan ping antar PC dan mengamati jalur paket. Mari kita lakukan. Nah, di sini setelah masuk di sini di workspace Cisco Packet Tracer, kita klik network device dan kita cari yang namanya switch 2960, 2960, 2960, 2960. Switch 1, switch 0, switch 1, switch 2, switch 3. Switch 0 di sini, switch 1 di sini, switch 2 di sini, switch 3 di sini. Nah, ini akan membentuk lingkaran. Oke. Saya rasa sudah cukup. Dan kita menambahkan end device, yaitu PC 0, di sini tadi ya, PC 0, supaya serasi. PC 0, PC 1, PC 2, PC 3. Kalau kita blok ini supaya kita akan rapikan sedemikian rupa, sehingga tampilan topologi ring ini menjadi yang paling menarik menurut saya. Oke, kita taruh ke tengah sini. Nah, ini kasih rapi ke sini, kasih rapi di sini, kasih rapi. Nah, setelah seperti ini kita akan menghubungkan setiap PC pada setiap switch, dan setiap switch ini akan saling terhubung antara switch 0, switch 1, switch 2, dan switch 3 membentuk sebuah lingkaran seperti itu. Ada kita tukar saja posisinya supaya lebih rapi, lebih gampang untuk dipahami. Maaf agak lama. Nah, di sini kita menggunakan kabel yang namanya kabel otomatis saja untuk mempersingkat waktu dan mengefisiensikan waktu dalam pembuatan video ini. Nah, dari mana? Switch 0 ke switch 1, switch 1 ke switch 2, switch 2 ke switch 3, switch 3 ke switch 0, switch 0. Baru switch 1 ke PC 1, switch 2 ke PC 2, switch 3 ke PC 3, switch 0 ke PC 0. Nah, ini baru bisa disebut sebagai topologi ring berdasarkan sumber informasi yang saya dapatkan dari Google. Nah, di sini kita konfigurasi IP address terlebih dahulu. Kita masuk di desktop, IP configuration, masukkan IP address-nya 192.168.1.1, subnet mesh-nya 255.255.255.0. Baru pada PC 1 kita lakukan hal yang serupa, masuk desktop, IP configuration, masukkan 192.168.1.2, subnextnya 255.255.255.0. Baru ke PC 2 melakukan hal yang serupa, masuk desktop, IP configuration 192.168.1.3, baru subnextnya 255.255.255. Baru kita close lagi, dan di PC ketiga ini kita lakukan hal yang sama. IP configuration 192.168.1.4 dengan subnet mesh-nya 255.255.255.0. Nah, selesai.
Yeay! Nah, bukan itu intinya. Intinya kita akan lakukan ping antar PC yang telah terhubung ke 4 jenis switch ini, yaitu PC 0 ke switch 0, PC 1 ke switch 1, PC 2 ke switch 2, PC 3 ke switch 3, yang membentuk sebuah topologi yang bernama topologi ring atau simulasi logis. Nah, di sini setelah kita mengatur IP address seperti modul yang diberikan, kita akan lakukan ping antar PC dan mengamati jalur paket. Nah, PC yang kita gunakan kali ini PC berapa ya? Nah, PC 2 aja deh, yang di bawahnya Anox Switch 2. Nah, kita ping kemana dulu? Ini kita masuk ke editor ya. Kita buka command prompt, ketik ping, kita ping ke PC 0 terlebih dahulu, 192.168.1.1. Kenapa 1.1? Karena ping atau IP address dari komputer 0 adalah 1.1. Nah, di sini udah kelihatan kan agak lambat. Nah, di sini bahwa average-nya 7 milisecond, maksimumnya 16 milisecond, minimumnya 0 milisecond. Lalu dari PC 2 ini bisa ping ke beberapa PC lagi. Ke semua PC juga bisa. Tinggal ketik ping 192.168.1.2. Nah, 1.2 ini ping kemana? Ke PC 1. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa minimumnya itu 3 milisecond, maksimumnya 13 milisecond, average-nya 7 milisecond. Untuk ya, milisecond-nya. Tapi semua data itu dikirim dan diterima. Lalu kalau untuk PC 3 gimana? Nah, untuk PC 3 itu ping 192.168.1.4. Nah, di situ Anda bisa melihat bahwa minimumnya 11 milisecond, maksimumnya 13 milisecond, average-nya 11 milisecond. Nah, di sini pada intinya tidak ada package yang hilang atau data yang hilang. Oke. Setelah itu, seperti yang dilakukan setelah kita melakukan ping antar PC dan sekarang kita amati jalur paket. Nah, di sini saya akan mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 3 saja. Sukses. Nah, Anda bisa lihat di sini sukses. Dari PC 2 ke PC 0 sukses juga. Lalu kita melihat bagaimana simulasi antar paket tersebut. Nah, klik simulasi mode. Nah, kita lihat. Oke. Dari PC 1, PC 2 ke switch 1 dan switch 2, lalu ke switch 0, baru yang dari switch 2 ke switch 1, lalu masuk dari switch 0 ke switch 3, switch 1 ke switch 0, lalu masuk di PC 0 dan PC 3. Jadi di sini seperti tugas yang diberikan, jelaskan perbedaan hasil transmisi pada masing-masing topologi. Yang kedua, topologi mana yang paling stabil menurut hasil pengujian? Jelaskan alasannya. Yang ketiga, apa pengaruh putusnya satu kabel pada topologi star dan ring? Nah, di sini saya akan jelaskan. Nah, berdasarkan pengamatan yang setelah saya lakukan, jadi saya bisa simpulkan. Yang pertama, perbedaan hasil transmisi pada masing-masing topologi. Yang pertama itu topologi star. Kita harus melihat, semua PC terhubung ke satu switch pusat. Nah, saat ping, data langsung dikirim ke switch lalu ke PC tujuan. Seperti yang tadi di video topologi star itu. Dan hasil transmisinya pingnya stabil. Collision tabrakan data jarang. Bahkan tadi saat pengujian tidak ada. Yang ketiga, paket data jelas jalurnya di simulasi mode. Anda bisa lihat tadi kan. Nah, yang kedua itu topologi bus. Nah, topologi bus ini kan menggunakan hub. Nah, semua PC berbagi satu jalur komunikasi. Data dikirim ke semua PC, meskipun hanya satu PC yang dituju. Nah, hasil transmisinya sering collision, walaupun di pengujian itu nggak ada collision, tapi agak lebih lambat saja. Ping bisa lebih lambat, kurang efisien dibanding star, karena star itu lebih efisien ketimbang topologi bus. Nah, bagaimana dengan topologi ring? Nah,
data dikirim berputar searah cincin dari satu perangkat ke perangkat lain, seperti ini. Nah, paket harus melewati node lain sebelum sampai tujuan. Contoh nih, dari switch 1 kita kirim, dia akan ke dari switch 2 ini kita kirim dari PC 2, dia akan masuk ke switch 2, lalu ke switch 1, lalu ke switch 0, baru ke PC tujuannya. Yang dimana tadi switch tujuan dari PC 2 ini adalah PC 0. Sedangkan PC 1 ini tujuannya adalah PC 3. Nah, hasil transmisinya seperti yang kita lihat tadi bahwa jalur paket lebih panjang, ping tetap berhasil tapi lebih lama. Dan ketergantungan antara node itu tinggi. Lalu pertanyaan kedua, topologi yang paling stabil menurut hasil pengujian yang mana? Nah, topologi star adalah yang paling stabil menurut saya dan menurut pengamatan saya. Saya kurang tahu pendapat kalian. Kalian bisa lihat di video pengujian bahwa topologi star adalah yang paling stabil. Alasannya setiap PC punya jalurnya sendiri ke switch. Kerusakan di satu kabel tidak mempengaruhi PC lain. Switch bisa mengatur lalu lintas data dengan baik. Collision sangat minim. Bahkan tadi yang saya lakukan itu collisionnya nggak ada. Makanya topologi star paling sering dipakai di jaringan modern, LAN, kampus, kantor, atau rumah. Contohnya itu di Distributor Sakti Kendari, dia menggunakan jaringan LAN. Lalu pertanyaan ketiga, pengaruh putusnya satu kabel pada topologi star dan ring. Kalau pada topologi star, jika satu kabel putus, hanya satu PC yang putus. PC lain tetap normal. Nah, setelah itu jaringan masih berjalan. Kalau topologi ring, jika satu kabel putus, seluruh jaringan terganggu. Data tidak bisa berputar. Semua PC bisa tidak saling terhubung. Sekian video penjelasan presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya reward untuk diri sendiri.